sebelum belajar bahasa Inggris, alangkah baiknya teman-teman semua yang menonton video ini subscribe dulu, like dulu. Oke, jika sudah, kita akan mulai belajar bersama bahasa Inggris. Saya juga sedang belajar. Teman-teman tahu nggak apa itu grammar? Untuk memahami grammar dari dasar, selain vocabulary, hal pertama yang harus teman-teman tahu saat belajar bahasa Inggris adalah grammar. Udah berapa tahun belajar bahasa Inggris? Atau sedang tertarik mempelajarinya? Serius, banyak orang yang belajar bahasa Inggris di luar sana atau yang sedang belajar tidak tahu apa itu grammar. Banyak yang belajar bahasa Inggris itu cuma belajar saja, berbicara saja tanpa menyadari mereka melakukan grammatical error atau grammarnya masih salah-salah. The truth is, percuma bisa bahasa Inggris kalau nggak paham apa itu grammar. Ingin tahu pengertian grammar? Ayo, duduk rapi dan dengarkan channel YouTube ini. Pengertian grammar dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari atau the truth of grammar. Sebelum menuju ke titik utama topik diskusi kita hari ini, pertama-tama teman-teman perlu paham dulu pengertian grammar dan tujuan penggunaannya. Check this out. Bisa dibilang grammar adalah pelajaran pertama yang didapatkan manusia sejak bayi. Nah, ini yang di lingkungannya menggunakan bahasa Inggris atau di Eropa yang sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, pasti sejak bayi sudah diajarkan grammar. Ya, setelah mempelajari kata per kata, seorang bayi akan belajar merangkai kata-kata yang diketahuinya menjadi kalimat. Seorang bayi pasti yang pertama diucapkan adalah kata per kata. Seorang bayi akan belajar merangkai kata-kata yang diketahuinya menjadi sebuah kalimat. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, grammar dikenal sebagai peraturan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Kita tahu dalam belajar bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna itu mengandung SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi, cut to the case. Grammar adalah peraturan tentang struktur kata untuk membentuk kalimat yang sempurna. Oke. Baik di Indonesia maupun di Inggris, atau di Amerika sana, atau di benua Amerika, benua Eropa, atau Australia,
Penting menyusun sebuah kalimat dengan susunan lengkap. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman akibat tidak jelasnya sebuah kalimat. Sudah tahu ya teman-teman ya, untuk pentingnya grammar dalam berkomunikasi sehari-hari. Misalnya kalimat seperti I love, membingungkan kan? I love apa? Siapa? Jangan digantung dong, digantung itu nggak enak. Oke, maaf bapernya. Intinya penggunaan grammar itu penting untuk membuat kalimat lebih jelas. Perdebatan mengenai penting tidaknya grammar. Di luar sana masih banyak yang memperdebatkan penting tidaknya grammar. Pasalnya, orang natif sendiri banyak yang mulai abai dengan penggunaan grammar. Contohnya bisa dilihat sendiri di lirik-lirik lagu barat. Pernah menghafalkan lagu barat? Menyanyi lagu barat? Coba perhatikan liriknya. Banyak liriknya yang kacau grammarnya, tidak menggunakan panduan grammar dengan baik. Saat ini ya banyak yang mungkin menggunakan bahasa gaulnya barat mungkin, jadi grammarnya banyak yang kurang tepat. Juga cara berinteraksi orang barat di kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berkata speaking with grammar makes you less informal. Orang-orang yang suka ngomong dengan struktur grammar baik dianggap terlalu kaku. Anggapan orang barat justru kalau berbicara di kehidupan sehari-hari menggunakan grammar yang lengkap malah dianggap kaku. Apakah dengan itu kita lantas nggak perlu belajar grammar? Tentu saja tidak. Sebagai non-native, kita sangat perlu belajar grammar. Meski saat bicara dengan orang-orang natif, penggunaannya tidak terlalu diperlukan. Grammar wajib dipakai di acara-acara formal. Kalau kamu ingin kuliah di luar negeri, misalnya, penguasaan grammar adalah hal yang wajib. Sebab seluruh mata kuliah, esai, dan cara berkomunikasi di forum akademik memerlukan penggunaan tata bahasa yang baik, yaitu grammar yang lengkap. Tapi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang terkait grammar. Ya, penjelasannya ya guys. Oke. Komponen-komponen yang harus dipahami dalam grammar. Grammar adalah istilah yang digunakan untuk kalimat yang terstruktur dengan baik dan lengkap. Jadi dalam topik grammar ini ada beberapa komponen yang perlu kamu ketahui. Selengkapnya kita lihat paparan berikut ini. Sentence. Sebuah sentence dianggap sudah lengkap apabila telah memiliki subjek dan predikat. Sentence juga bisa dilengkapi dengan objek. Subjek bisa menggunakan dua hal, yaitu noun dan pronoun. Sementara itu, predikat bisa menggunakan verb atau adjective. Berbeda dengan kalimat dalam bahasa Inggris, sentence dalam bahasa Inggris harus dilengkapi dengan be. Biasanya be diletakkan di antara subjek dan predikat. Terus noun. Noun adalah kata benda atau kata yang mewakili suatu benda, baik hidup
ataupun mati, atau bisa dikatakan benda hidup atau benda mati. Beberapa contoh noun misalnya human, river, girl, boy, dan masih banyak lagi. Nama orang, contoh nama saya Obed, itu juga kata benda. Hewan, kerbau, kambing, rusa, singa, atau tempat juga termasuk dalam kata benda. Pronoun dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang. Dan benda yang meliputi kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Ada dua kata ganti orang dan benda, yaitu kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Ada beberapa jenis pronoun yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kata ganti orang pertama, I, me, my, mine, myself. Aya, saya, me ya aku, my ya aku, mine, myself, ya menunjukkan kata ganti tunggal, tapi berbeda dalam penggunaannya. Misal I dalam subjek pronoun sebagai subjek pronoun, sedangkan me objek pronoun, dan seterusnya. Kata ganti orang, you, your, yours, yourself. Itu kata ganti kedua yang tunggal. Kalau kata ganti orang ketiga itu she, here, her, hers, herself. Kata ganti pertama tunggal, kata ganti kedua tunggal, terus kata ganti orang ketiga tunggal. Itu yang perempuan. Kata ganti orang ketiga yang laki-laki, he, him, his, himself, dan seterusnya. Ada juga ada kata ganti benda, it, its, itself. Kata ganti orang pertama jamak, we, us, ours. Kata ganti orang kedua jamak, you, yours, yours. Kata ganti orang ketiga, dan seterusnya. Oke, kita akan membahas be. Be atau to be adalah kata yang berfungsi menyambung noun, pronoun dengan verb, adjektif, noun atau pronoun lainnya. Be tidak memiliki arti, tapi perannya sangat krusial, sangat penting. Tanpa be tidak akan ada kalimat terbentuk, yang ada hanyalah patahan kata. Tidak berarti. Supaya lebih paham teman-teman, tengok tabel penjelasan berikut. Oke, dalam past tense kita menggunakan be, was, were, was, were. Dalam present kita menggunakan am, are, is, are. Dalam penggunaannya berbeda-beda. Was harus bergandengan dengan I, were dengan you, he atau she dengan was, I harus dengan am, you harus dengan are, he harus dengan is, it dengan is. Oke. Verb, kita akan belajar verb. Verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris. Ada banyak
klasifikasi verb. Tapi bahasan lengkap mengenai itu akan diberikan di topik selanjutnya. Jadi kita akan belajar verb yang ringan-ringan terlebih dahulu. Saat ini mari kita berdasarkan waktu. Penggunaannya ada 4 jenis verb, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Verb 1 bentuk kata kerja dasar, misalnya work, kerja, sleep, tidur, eat, makan, drink, minum, sing, bernyanyi. Kalau verb 2 bentuk kata kerja untuk simple past, misalnya work ditambah ed, work it. Sleep menjadi sleep, e-nya hilang, kita ganti p sama t jadi sleep. Eat jadi at, atau bahasa Indonesia at. Terus drink menjadi drank, sing menjadi sang, dan lain-lain. Verb 3 bentuk kata kerja untuk past participle dan past perfect. Bentuknya bisa serupa verb 2, bisa juga berbeda sama sekali. Misalnya worked, sleep, eaten, drunk, sung. Nah, ada yang sama dengan verb 2-nya, ada yang beda dengan verb 2-nya, verb 3-nya. Oke? Ini harus dihafalkan teman-teman. Kosakata dalam bentuk verb tentang perubahannya verb 2, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, itu harus dihafalkan teman-teman. Bentuk kata kerja verb ing untuk simple present, verbal adjective atau noun, misalnya working, sleeping, eating, drinking, singing, dan lain-lain. Adjektif, kita belajar adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat karakteristik dari sesuatu. Biasanya adjektif digunakan untuk mendeskripsikan apa yang ditangkap panca indera, mulai dari penampilan, suara, rasa, kesan, hingga bau. Ingat ya, adjektif adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat karakteristik dari sesuatu. Beberapa contoh adjektif misalnya handsome, ganteng. Nah, kayak saya ini ganteng. Itu adjektif, ganteng itu. Handsome. Terus dan seterusnya. Tenses adalah bagian paling krusial dari topik grammar yang kita bahas sekarang. Tapi tenses konon merupakan topik yang paling sulit dipelajari karena peraturannya sangat banyak. Ada 16 jenis tenses. But we won't talk about it now. Karena ya topik tenses sebenarnya nggak susah, tapi cukup panjang. Perlu menghafal, perlu kedisiplinan dalam belajar, terus perlu dilatih terus menerus untuk dapat bisa belajar tenses. Karena topik tenses sebenarnya nggak susah, tapi panjang penjelasannya. Sekarang mari kenali dulu berapa banyak tenses yang perlu kita pelajari. Ada 16 tenses. Ya.
Terus kita topik berikutnya adalah belajar angka dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, yaitu belajar tentang angka dalam bahasa Inggris. Teman-teman pasti sudah bisa menyebutkan dengan lancar berbagai macam angka dalam bahasa Indonesia, yang mulai dari angka satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, hingga jutaan. Nah, tapi gimana sih cara menyebutkan angka-angka itu dalam bahasa Inggris? Yuk langsung kita simak penjelasan di bawah ini. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa bahasa Inggrisnya angka? Ya betul, jawabannya bahasa Inggrisnya angka adalah number. Dalam bahasa Inggris angka atau number dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cardinal number dan ordinal numbers. Nah, kita akan bahas satu persatu secara jelas tentang cardinal number dan ordinal number. Ya, so keep reading guys. Kita dengarkan. Cardinal number merupakan angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah sesuatu dalam bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cardinal number ini terdiri dari basic number atau angka satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan dan seterusnya. Kita akan belajar bagaimana cara membaca menulis cardinal numbers dari satuan hingga jutaan terlebih dahulu ya. Basic number bisa kita sebut juga sebagai angka satuan, dimulai dari 0 sampai 10. Dalam cardinal number yang pertama kita belajar adalah basic number. Untuk penulisan huruf basic number dalam bahasa Inggris bisa saya jelaskan. Oke. Basic number dari 0 sampai 10. 0 bahasa Inggrisnya 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Angka belasan. Setelah basic number ada angka belasan. Angka belasan ini dimulai dari 11 sampai 19. Nah, cara penulisan hurufnya dalam bahasa Inggris seperti dalam bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang coba kita dengarkan penjelasan ini. Dari 13 sampai 19 semua angkanya memiliki akhiran tin. Umumnya angka belasan tersusun dari basic number plus tin, kecuali angka 11 dan angka 12. Contoh, angka 11 itu 11, angka 12 itu 12, sedangkan angka 13 sampai 19 basic number, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu basic number ditambah tin ya. Oke, 13 jadi 14, 14, basic number tambah tin. Nah, untuk 13 walaupun basic number tambah tin, tapi penulisannya berbeda, bukan 4 kayak
14 tapi third THIR tambah tin, jadi tin. Sementara itu untuk angka 15 tulisannya juga bukan 15 melainkan 15. Jangan sampai lupa ya guys, seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Angka puluhan, selanjutnya ada angka puluhan. Angka puluhan terdiri dari 20 sampai 99. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, ada pola yang bisa memudahkan kita dalam mengingat angka-angka puluhan ini dalam bahasa Inggris. Pertama, kita dengarkan penjelasan di bawah ini bahwa angka-angka puluhan diakhiri dengan akhiran TY atau T. Jadi kalau dilihat kurang lebih sama ya konsepnya dengan angka belasan, yaitu basic number plus T. Sekarang kita juga mau lihat ada beberapa pengecualian ya. Untuk angka 20 bukan 2T ya. Angka 20 bukan 2T tapi melainkan 20. Untuk angka 30 juga bukan 3T melainkan 30. Untuk angka 40 bukan 40 melainkan 40. Terakhir untuk angka 50 tulisannya bukan 5T tapi 50. Ingat ya, beberapa memang harus dihafal. Teman-teman juga bisa mencari di buku-buku bacaan kembali untuk belajar ulang agar dapat dihafal beberapa pengecualian untuk puluhan. Memang mayoritas basic number ditambah T, tapi ada beberapa pengecualian seperti 20, 30, 40, 50. Lalu bagaimana dengan penulisan angka puluhan yang diikuti angka satuan dalam bahasa Inggris? Konsepnya sama seperti penyebutan angka puluhan yang diikuti satuan dalam bahasa Indonesia. Kita tulis angka puluhannya dulu, setelah itu baru kita tulis angka satuannya. Misalnya 26 ya 26. 20 6 6. Jadi mirip bahasa Indonesia ya, 26 jadi 26. Nah 20 kan bahasa Inggrisnya 20, sedangkan 6 bahasa Inggrisnya 6. Jadi 26 26. Angka puluhan dari satuan kita pisahkan dengan strip yang disebut hyphen ya. Jadi untuk angka puluhannya ada satuannya, itu kita pisahkan dengan strip 20 strip 6. Yuk perhatikan contoh lain angka puluhan yang diikuti satuan pada gambar di bawah ini supaya semakin paham. Penulisan angka puluhan yang diikuti satuan 38 30 strip E, jadi 38. 55 50 50 strip 5, jadi 55. Terus 79 70 strip 9, 79 79. 86 80 86 86 86.
Oke. Oh, ini guys, kalau 99 guys. 99 99. Begitu guys. Sekarang kita masuk ke angka ratusan. Kita masuk angka ratusan. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke angka ratusan. Bisa disebut juga dengan hundreds. Karena ratusan dalam bahasa Inggris adalah hundred. Dan dimulai dari 100 sampai 999. Kita juga bisa mengingat angka ratusan dalam bahasa Inggris dengan mudah jika sudah paham dengan konsepnya. Gimana caranya? Gampang banget teman-teman. Untuk angka ratusan seperti 100, 200, 300 sampai 900, kamu hanya tambahkan 100 setelah basic number-nya aja. Setelah basic number tambah 100. Contohnya seperti ini guys. Nah, basicnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu basic number guys. Kalau 1 sampai 9 tidak tahu bahasa Inggrisnya, kalau 100 sampai 900 tinggal ditambah 100 ya. Basic number tambah 100. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nah, untuk angka ratusan yang diikuti dengan puluhan, konsepnya sama dengan penulisan angka puluhan yang diikuti satuan. Seperti yang sudah kita pelajari di poin sebelumnya. Teman-teman bisa tulis terlebih dahulu angka ratusannya, kemudian baru tulis angka puluhannya. Contoh, teman-teman bisa tulis angka 130. Jadi dari angka ratusan, yaitu 100, dan puluhan, yaitu 30. Jadi kalau kita tulis hurufnya dalam bahasa Inggris, yaitu 100 apa? 100. 30 apa? 30. Nah, jadi 100 dan 30. Jangan lupa menggunakan kata N setelah ratusan sebagai penghubung angka ratusan dengan puluhan. Jadi 130 apa? 130. Lalu gimana jika angka ratusan itu diikuti dengan puluhan dan satuan? Tulisannya sama aja guys. Kamu tulis dahulu angka ratusannya, terus puluhannya, terus satuannya. Nah, contohnya seperti ini guys. 245 ya guys, coba tulis guys. 245. 200 apa? 200. 40 apa? 40. 40. 5 apa? 5. Jadi 240 strip 5. Terus bagaimana 678? Coba tulis 678. 600 berapa? 600. Terus 78 70 strip 8. Nah, jadi 670 strip 8. Bagaimana kalau 889? Gampang guys, tinggal 889. Tadi 880 strip 9. Begitu? Gimana, paham sampai di sini? Gampang dong. Ada polanya guys. Hanya beberapa yang perlu dihafal, cuma sedikit ya guys. Beberapa pengecualiannya.
Boleh diulang video ini jika ingin lebih jelas, atau belajar lagi dari buku-buku pelajaran, atau searching di Google untuk menambah wawasan teman-teman. Angka ribuan. Selanjutnya ada angka ribuan. Ribuan dalam bahasa Inggris adalah thousand. Sehingga angka ribuan bisa kita sebut dengan thousand. Nah, kamu perlu tahu nih, angka ribuan terdiri dari satuan ribuan, puluhan ribuan, hingga ratusan ribuan. Tulisan hurufnya dalam bahasa Inggris sama seperti angka ratusan. Kamu tinggal menambahkan thousand di akhirnya aja. Berarti kalau satuan ribuan, satuan ribu, kita timbang thousand setelah angka satuannya aja. Langsung contoh aja guys. Angka ribuan, 1000, 1000, 5000, 5000, puluhan ribu, 20,000, 25.000, 25, 20 tetap, 25.000 tetap pakai strip, 25 tambahin 1000, 25,000, 200.000, 200,000, 500.000, 500,000,